Reporters kan udah tersangka, tapi belum P21. Itu Terus, ya Rungkat juga gua laporin sudah naik, katanya udah naik ke Lidik. Lalu mau ditanyain itu kapan? Itu sejauh ini ada berapa laporan ke Niki di sini? Iya. Dua. Itu Kalau Indra Tarigan kan udah bukan urusan Polres lagi, udah Kejaksaan Jakarta Selatan. ini berarti mau follow up. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Dewi Yull main film horor pertama di film Hidayah. Emosional, sedih hingga terharu melihat aktingnya. Aku udah bekerja ya udah biar orang. Aktris Dewi Yull ikut bermain film horor Hidayah garapan sutradara Monty Tiwa. Film Hidayah adalah film horor pertama Dewi Yull. Meski tidak pernah menonton aktingnya sendiri saat film diputar di bioskop, Dewi Yull kini memberanikan dirinya melihat peran yang dimainkannya di film Hidayah. Lantaran baru pertama kali bermain film horor, perempuan bernama asli Raden Ayu Dewi Pujiyanti ini penasaran melihat aktingnya di film Hidayah. Film Hidayah sendiri berdurasi 89 menit ini siap tayang di bioskop pada 12 Januari 2023 mendatang. Film Hidayah menceritakan Bahri Ajildito, residivis yang kembali ke kampung halamannya dan menjadi seorang ustadz. Saat berada di desa Mangkarawangi ada beberapa kejadian aneh dan gangguan goib yang misterius menghadang Ustadz Bahri. Berikut wawancara dengan Dewi Yull. Karena apa ya? Kalau aku udah bekerja ya udah biar orang lain yang nikmati. Tapi aku penasaran karena ini pertama kali main film horor, ada horor religi kalau sebutan. Dan yang lucunya aku masih kebawa emosi. Terakhir aku masih bisa sedih gitu. Masih bisa menikmati, ada jarak, aku masih bisa menikmati ini film. Menakutkan, menyedihkan, menakutkan. Tapi aku mau bilang terima kasih lah kepada MD dan kepada Pak Monty Tiwa dan juga semua yang sudah mempercayai aku. Karena ini film luar biasa sih buat aku. Mana penjahatnya? Penjahatnya mana? Ya? Ini pertama kali lo ketemu Bunda walaupun tadi kita nggak sempat acting bareng Ya, ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ketemu acting bersama, tapi suatu kesempatan yang luar biasa bisa ketemu banyak yang umurnya juga di bawah aku, di atas aku, jadi pengalaman yang luar biasa. Cast-nya keren-keren sih, aku sih suka sama semua karakter yang ada di film ini ya. Aku surprise gitu. Anak-anak muda sekarang hebatnya hebat. Sangat banget. Bu Dewi tadi dibilang bahwa ini film horor pertamanya. Iya. Kenapa akhirnya horor pertama gabungnya di Hidayah? Apakah ceritanya yang menarik atau seperti apa? Aku sih kan melihat bahwa sebuah karya itu nggak bisa dianggap ini horor kita nggak mau, enggak. Kalau jadi pemain mau main di film genre apa juga, ini buat aku apresiasi gitu. Aku diapresiasi untuk terlibat dalam sebuah pekerjaan, sebuah karya yang berkolaborasi dengan orang-orang yang hebat gitu. Karena Berita selanjutnya, ada alasan Septia Yatri gugat cerai putra Siregar kini terungkap. Putra Siregar digugat cerai Septian Yatri Opani ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 29 Desember 2022 lalu. Kuasa hukum Septia Pratama Indra Saputra pun mengungkapkan alasan kliennya menggugat cerai putra Siregar itu. Pratama mengungkapkan bahwa Septia Yatri Opani mulai lelah dengan perilaku putra Siregar. Menurutnya hal ini mendorong Septi untuk bercerai dengan sang pebisnis adalah karena permasalahan keduanya yang tak kunjung terselesaikan. Septia disebut sudah mulai tak tahan memendam semua permasalahan sejak suaminya bergulir sejak lama.
Makanya akhir-akhir ini ia bertekad mengajukan gugatan cerai, ucap Pratama Indra Saputra yang dihubungi belum lama ini. Terkait itu permasalahannya Pratama enggan membeberkan sebab termasuk dalam pokok perkara. Namun yang jelas rumah tangga Putra dan Septia sudah diterpa masalah yang cukup lama. Sidang perdana perceraian Septia Yetri Opane dan juga Putra Siregar yang mulanya direncanakan digelar pada 5 Januari kini diundur menjadi 10 Januari. Terkait alasan Septia menggugat cerai Putra Siregar, ia enggan menjelaskan. Sebab itu adalah material dalam persidangan. Berikut wawancara dengan Pratama Indra Saputra. Jadi itu masuknya ke persidangan. Tapi Bu, nanti awal sidang ini mediasi aja ya, bukannya ini ya? Kalau kedua belah pihak hadir, masa pasti ya dapat proses mediasi. Itu wajib nggak Bu harus datang? Iya. Kalau mediasi ya Iya. wajib. Dua-duanya harus mediasi dulu kalau keduanya hadir. Seperti itu. Harta monopoli dan anak disertai dalam gugatan. Itu masuk lagi ke dalam materi persidangan ya. Apa yang dimasukin? Belum tahu kami. Jadi itu masuknya ke dalam persidangan. Hanya kami bisa informasikan sudah dilakukan pendaftaran atas nama Septia ya. Nah itu aja, dan sidangnya nanti tanggal 10 Januari 2020. Jamnya kalau kami mulai sidang jam 9. Kami persidangan jam 9 pagi. Kalau dia datang jam 12, jam 1. Pokoknya Jadi, mulai sidangnya. Bu, mereka berdua wajib ya kalau untuk mediasi ya? Kalau datang dua-duanya wajib. Iya. Kalau tidak datang berarti? Itu bagaimana nanti persidangan ya yang menentukan. Bu, untuk Putra Siregar sendiri udah konfirmasi ke Ibu untuk percaya ini? Belum ada, kami hanya memberitahukan bahwa yang membuat cerai dari Septia. Tapi untuk kuasa hukumnya dari Putra Siregar sendiri udah mengkonfirmasi ke Belum ada. belum ada sama sekali. Ibu, sorry Bu, kan di berita-berita udah banyak naik Bu yang sidangnya seharusnya hari ini. Terus kita bacanya juga Ibu yang kasih statement, itu gimana ya Bu? Sebenarnya itu saya. Berita selanjutnya datang dari Nikita Mirzani yang tanyakan perkembangan laporannya terhadap Kiki The Botters hingga berharap ada keadilan. Ya. Presenter dan pemain film Nikita Mirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023 siang. Kedatangan Nikita Mirzani untuk menanyakan laporan yang pernah diadukan ke polisi. Nikita Mirzani ingin mengetahui perkembangan laporannya saat mengadukan Kiki The Botters dan juga Ria Rungkat. Nikita Mirzani pernah melaporkan Kiki The Botters pada Mei 2021 terkait kasus dugaan fitnah dan pengaduan palsu. Janda 3 anak yang kini berusia 36 tahun ini merasa laporannya terhadap Kiki The Botters layak ditindaklanjuti polisi. Kisruh Nikita Mirzani dan juga Kiki The Botters sudah berjalan sejak lama hingga mereka saling melapor ke polisi dengan beragam kasus. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Laporin sudah naik, katanya udah naik ke lidik, katanya mau ditanyain itu kapan. Itu sejauh ini ada berapa laporan ke Niki di sini? Iya. 2. 2 itu Kalau Indra tadi kan udah bukan urusan Polres lagi, udah Kejaksaan Jakarta Selatan. ini berarti mau follow up ya? Oke. Kalau gue bisa dipenjara, kok mereka enggak? Berita selanjutnya, Indra Bekti mulai aktif menggerakkan tubuh. Sang adik sempat dibuat panik dan khawatir. Kondisi kesehatan artis Indra Bekti saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Seperti yang kita ketahui, Indra Bekti hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah otak. Kini Indra Bekti juga sudah mulai bisa berkomunikasi dan bercanda. Adik Indra Bekti, Cipta, mengungkapkan bahwa Indra Bekti diminta untuk dipijat bagian kakinya. Bahkan Indra Bekti sangat aktif dan berusaha membalikan tubuh hingga membuat sang adik panik. Beruntung pergerakan itu dilakukan, Indra Bekti tersebut hanya diperbolehkan oleh dokter. Cipta mengungkapkan bahwa Indra Bekti sudah aktif menggerakkan tubuhnya. Namun tak dipungkiri bahwa Cipta khawatir ketika Indra Bekti terlalu banyak bergerak, dan berikut wawancara dengan Cipta. Dia tahu kan, mungkin ngenalin suara juga gitu kan. Cip, pijitin itu kaki gue, yang mantep dong, yang mantep, kata dia gitu kan. Dah habis mijitin ini, tahu dia miring. Aku kaget juga tuh dia miring kan. Kok miring gitu, emang udah boleh gitu. Terus panggil susternya,
nggak apa-apa Pak gitu. Dia minta pijitin punggungnya dan mintanya lama. Nggak kerasa nih kata dia, udah pijitin lagi ya gitu. Ya alhamdulillah sih udah banyak apa ya, bergeraknya juga udah mulai nggak kaku gitu ya, maksudnya udah boleh ke kiri, udah boleh miring ke kanan gitu. Cuman memang yang paling ditakutin tuh kalau dia suka bangun-bangun itu kadang-kadang gitu, yang masih belum boleh kan gitu. Takutnya kepalanya goyang-goyang gitu. Tapi kira-kira masih berapa lama lagi sih di ruang ICU? Kalau perkiraan nggak berani ya, karena intinya tadi seperti yang Mas Kiki juga bilang, sampai tahap ini selesai mungkin bisa dipindahkan ke ruang rawat. Operasi saraf tulang Nikita Mirzani berjalan dengan lancar. Nikita Mirzani telah selesai menjalani operasi saraf tulang di Rumah Sakit Kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Jumat 6 Januari 2023 mendatang. Nikita Mirzani diketahui mulai dioperasi sejak pukul 5 dan selesai sekitar pukul jam 8. Sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, menuturkan operasi Seteru Dito Mahendra itu berjalan dengan lancar. Pengusaha klinik kecantikan itu juga menyebut saat ini tinggal menunggu Nikita sadar dari efek obat bius. Sebagai sahabat, Fitri tampik merasa tegang yang dirasakan Nikita sebelum dioperasi. Beruntung dampak yang sempat dikhawatirkan tersebut tidak terjadi. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Berapa lama ya? Hampir sebulan kan sebelum melakukan tindakan operasi kan dia mencoba untuk terapi dulu. Tetapi menurut Nikita kayaknya buang-buang waktu, kalau terapi juga nggak menghilangkan rasa sakit kepala dia. Jadi keputusan untuk dioperasi ini memang Nikita yang memutuskan dan dokter